Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fatimah dari 12 AKL 2. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai penjualan konsinyasi. Di sini Toko Jaya Bakti menerima barang titipan dari pabrik tas PT Makmur. Transaksi terjadi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut. 4 Maret menerima 150 tas dari pengamanat. 6 Maret membayar ongkos kirim yang belum dibayar oleh PT Makmur 600.000. 8 Maret membayar biaya promosi dan penjualan sebesar 1 juta. 2 April menjual 100 tas secara tunai 80.000 harga satuannya. 10 April komisi yang ditetapkan oleh pengamanat sebesar 10%. 15 April mengirimkan uang hasil penjualan kepada PT Makmur sebesar 5.600.000. Jurnal yang dibuat oleh Toko Jaya Bakti sebagai komisioner dengan menggunakan metode laba penjualan konsinyasi dicatat tidak terpisah dari laba penjualan reguler adalah sebagai berikut. 4 Maret menerima kiriman 150 tas dari pengamanat. Di sini jurnalnya tidak di jurnal, dia dicatat di memo. Kenapa tidak di jurnal? Karena sebagai komisioner tidak boleh menganggap barang tersebut sebagai penambahan persediaan di toko kita, karena hanya dititipkan. Karena kita posisinya komisioner, orang yang memiliki toko, yang dititipkan barang. Jadi, jika pengiriman barang atau penitipan barang dari pengamanat, itu dicatat sendiri oleh si pengamanat di memo. 6 Maret mencatat pembayaran ongkos kirim 600.000. Jurnalnya kas 600.000 pada beban angkut pembelian 600.000. 8 Maret membayar biaya promosi 1 juta. Jurnalnya utang PT Makmur 1 juta pada kas 1 juta. Di sini hutangnya berada di debit karena dari total penjualan ini nanti uang yang masuk ke kita penambahan kas yang ada di perusahaan kita itu akan menjadi hutang kita ke pengamanat yang nanti akan kita bayarkan. Nah, maka di beban ini ditanggung oleh pengamanat, maka kita kurangi hutangnya. 2 April penjualan 100 tas sebesar 100 dikali 80.000 harga satuannya, totalnya 8 juta. Jurnalnya kas 8 juta pada penjualan 8 juta. 10 April mencatat harga pokok penjualan. Di sini penjualannya 8 juta, komisinya 10%. Jadi 8 juta dikali 10%, hasilnya 800.000. Untuk mencari harga pokok penjualannya, di sini total penjualan dikurang total komisinya, hasilnya 7.200.000. Jurnalnya pembelian 7.200.000 pada utang PT Makmur 7.200.000. Di sini pembelian berada di debit karena di awal tadi tidak boleh menganggap penambahan persediaan karena itu barang titipan. Tetapi kalau itu sudah laku dan kita sudah menyerahkan uangnya ke pengamanat, kita akan menganggapnya sebagai pembelian barang. 15 April mencatat penyetoran hasil penjualan 5.600.000. Jurnalnya utang PT Makmur 5.600.000 pada kas 5.600.000. Buku utang PT Makmur dalam buku komisioner terlihat sebagai berikut. 6 Maret pembayaran ongkos kirim pengamanat 600.000 berada di debit dan saldonya 600.000. 8 Maret membayar biaya promosi dan penjualan 1 juta berada di debit dan saldonya 1.600.000. Ini dapat dari 600.000 ditambah 1 juta. 10 April mencatat harga pokok penjualan 7.200.000 berada di kredit dan saldonya 5.600.000 berada di kredit. 15 April penyetoran uang hasil penjualan 5.600.000 berada di debit dan saldonya habis. Sekian penjelasan saya mengenai penjualan konsinyasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.